Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Idrus Al-Ghifari SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata Internasional dan teman-teman yang saya sayangi. Izinkan saya di sini untuk memaparkan materi perkuliahan Hukum Perdata Internasional dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 13. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Resti Lidiasari dengan NPM 1921010277 dari kelas E Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi pertama, yaitu dari kelompok pertama. Yang pertama yaitu pengertian hukum antar tata hukum. Yang A, HPI internasional atau nasional. Ialah bahwa perkataan internasional pada hukum perdata internasional jangan diartikan bahwa hukum perdata internasional sumbernya adalah internasional, tetapi sebaliknya. Daripada itu, hukum perdata internasional adalah hukum nasional. Yang kedua, keberatan terhadap istilah HPI, bukan internasional tetapi nasional sifatnya. Internasional ini bukan diartikan sebagai law of nation, bukan hukum antar negara, tetapi internasional ini kita harus artikan sebagai ada unsur luar negerinya, adalah internasional seperti kita bicara dalam perkataan sehari-hari tentang suatu internasional school atau international village. Jadi, berarti bukan sumber-sumbernya yang internasional, tetapi hubungan-hubungannya adalah internasional dan hubungan luar negerinya adalah unsur asingnya. Yang C, perdata tapi internasional. Perdata berarti privat antara orang-orang pribadi. Mana bisa internasional, jadi seolah-olah ada suatu kontradiksi, terminis atau pertentangan dalam istilah seperti orang yang berbicara tentang suatu kuda yang putih, maka tidak mungkin ada. Tetapi jika kita lupakan bahwa istilah internasional selalu diartikan bahwa yang internasional adalah hubungan-hubungannya, maka tidak ada lagi kontradiksi interminis, manakah unsur luar negeri ini terdapat karena adanya berbagai faktor. Yang D, contoh-contoh. Seorang warga negara Indonesia berkontradiksi dengan orang asing. Seorang warga negara membeli dari negara lain. Dua orang warga negara mengatur jual beli tentang suatu pabrik yang diimpor dari luar negeri. Semua adalah hubungan-hubungan sehari-hari, hubungan-hubungan perdata, tetapi bersifat hubungan perdata tapi yang bersifat internasional, yang mempunyai hubungan-hubungan internasional. Yang E, istilah hukum perselisihan. Hukum perselisihan adalah aturan yang mengatur tentang peristiwa yang memuat dua atau lebih aturan, kaidah, sistem, subsistem yang berbeda, yang juga termasuk dalam aturan hukum ini seperti hukum antar golongan, hukum antar adat, hukum antar waktu, hukum antar wewenang, dan juga hukum pidana internasional. Yang F, aneka ragam pandangan tentang luas bidang hukum perdata internasional. HPI material atau substansif yang membahas masalah subjek hukum, hukum keluarga, hukum harta benda, benda kontrak, dan hukum waris. HPI formil atau objektif membahas masalah renvoy, kualifikasi, ketertiban umum, fraus legis, hak-hak yang diperoleh, persoalan pendahuluan, penyesuaian, persoalan timbal balik, dan pilihan hukum. Yang selanjutnya yang G, pembagian hattah. Hattah intern yang termasuk ke dalamnya adalah hukum adat, hukum antar waktu, hukum antar tempat, hukum antar golongan, juga di dalamnya adalah hukum antar agama.
Hatta intern hanya membahas masalah yang terjadi antar sesama warga negara dan tidak terdapat unsur asing. Hatta ekstern adalah hukum perdata internasional. Hukum antar waktu. Profesor S. Gautama berpendapat bahwa hukum antar waktu adalah keseluruhan peraturan dan keputusan yang menunjukkan hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum jika hubungan-hubungan dan peristiwa antar warga negara dalam satu negara dan satu tempat memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku berbeda dalam lingkungan kuasa waktu dan soal-soal. Yang perumusan how. Dalam hukum antar waktu akan timbul masalah tentang aturan dan hak-hak yang telah ada dalam peraturan lama jika akan diadakan peraturan baru. Dapat dilihat dalam hukum perkawinan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diatur dalam KUHP Perdata dan setelah diundangkan dan berlakukannya undang-undang ini. Yang selanjutnya ada skema how. Mengenai perumusan how, maka dapat dijelaskan suatu skema atau gambaran dari how, yaitu berbeda yaitu waktunya yang berbeda, tetapi tempat adalah bersamaan, pribadinya juga berbeda, dan soal-soal berbeda pula. Yang selanjutnya, hukum antar tempat. Hukum antar tempat atau had adalah keseluruhan peraturan hukum dan keputusan hukum yang menunjukkan hukum manakah yang berlaku dalam hubungan hukum antar warga negara dalam suatu negara, memperlihatkan titik pertalian dan kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan kekuasaan, ruang, dan sosial. Yang L. Perumusan HAT. Hukum antar tempat adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antar warga negara dalam satu negara dan satu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel dan kaidah-kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan kuasa, tempat, dan sosial. Lalu yang selanjutnya ada skema HAT. Skema HAT adalah sama dengan skema hukum perdata internasional. Yang berbeda hanya dalam HAT, persoalannya terjadi dalam lingkungan satu negara, yaitu NKRI. Kedua, kaidah yang bertemu adalah dalam satu negara, sedangkan di dalam HPI, kaidah yang bertemu adalah kaidah-kaidah dari dua atau lebih negara. Yang selanjutnya yaitu persoalan HAT sama dengan HPI. Skema untuk HAT adalah sama seperti skema untuk HPI. Yang berbeda hanya ialah dalam HAT persoalannya terjadi dalam lingkungan satu negara RI, sedangkan HPI kaidah-kaidah ini adalah dua atau lebih dari negara, misalnya negara Indonesia dengan negara Jerman. Jadi kaidah dari negara X bertemu dengan kaidah negara Y, ini adalah masalah HPI atau dengan istilah lain dinamakan juga hatta ekstern. Sedangkan HAT termasuk hatta intern. Intern berarti internasional di dalam satu negara, ekstern berarti internasional. Jadi satu internasional, hatta intern, hat yang lain HPI adalah hatta ekstern. HPI ada hubungannya dengan luar negeri dengan unsur asing. Lalu yang selanjutnya ada hukum antar golongan atau HAG. Persoalan hukum antar golongan adalah khas untuk Indonesia. Tidak banyak terdapat cabang ilmu hukum ini di negara-negara yang sudah merdeka. Di negara-negara jajahan dan di negara-negara bekas jajahan, negara yang termasuk negara-negara yang sedang berkembang, kita saksikan adanya persoalan-persoalan HAG ini. Yang selanjutnya ada hukum antar agama termasuk dalam HAG. Di atas ada 3 skema yang telah kita sajikan, yaitu HAW, HAT, dan HAG. Dalam HAG dapat dimasukkan pula hukum antar agama atau HAA. Oleh karena masalah-masalah HAA penulis banyak
terbanyak dianggap tidak beda dalam HAG dan HAA. Maka dalam Karti Sistem Jurisprudensial Rechts daaronder begrepen interreligious Recht. Semua bagian-bagian ini berada di bawah naungan HATA, hukum antar tata hukum bagian yang intern, sedangkan yang ekstern adalah HPI yang menyerupai skema HATA. Yang materi yang kelompok kedua yaitu titik-titik pertalian. Yang A, pengertian titik pertalian. Titik pertalian atau titik taut adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menunjukkan adanya kaitan antara fakta-fakta yang ada di dalam satu perkara dengan suatu tempat atau sistem hukum yang harus ada mungkin untuk dipergunakan. Yang B, titik taut primer untuk HAG golongan rakyat. Titik pertalian primer merupakan titik taut yang menentukan bahwa peristiwa tersebut merupakan HPI. Jadi, TPP melahirkan HPI. Fungsi TPP adalah untuk menentukan adanya tingkat peristiwa HPI. Titik pertalian primer disebut juga titik taut pembeda atau point of. Yang C, titik taut primer untuk HPI atau kewarganegaraan. Disebut di sini sebagai titik pertalian pertama ialah kewarganegaraan dari para pihak yang merupakan titik pertalian atau yang menimbulkan persoalan HPI. Hal ini disebabkan karena negara kita memakai prinsip nasionalitas yang mementingkan kewarganegaraan sebagai faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan hukum yang harus berlaku. Yang selanjutnya yaitu yang D, bendera kapal TPP untuk HPI. Dengan kapal-kapal timbul juga HPI karena bendera dari kapal ini berbeda dari orang-orang yang mengadakan hubungan dengan kapal itu. Misalnya, ada sebuah kapal yang berbendera Panama, para penumpangnya yang turut berlayar di kapal itu adalah warga negara Indonesia. Yang selanjutnya ada yang ke E, domisili. Domisili merupakan pengertian menurut hukum. Di samping domisili juga tempat kediaman atau residence atau tempat beradanya seseorang dengan de facto atau place of sojourn dapat juga melahirkan soal-soal HPI. Yang selanjutnya yaitu tempat kediaman. Pengertian de facto di mana seorang berdiam sebagai tempat kediamannya atau residen. Tempat ini adalah di mana sehari-hari yang bersangkutan dianggap mempunyai kediamannya, di mana ada rumahnya, di mana ia bekerja sehari-hari, di situ adalah residen dari orang tersebut. Lalu, yang selanjutnya ada tempat kedudukan badan hukum. Asas-asas untuk menentukan status badan hukum, yaitu yang pertama ada asas kewarganegaraan atau domisili. Status badan hukum ditentukan berdasarkan hukum dari tempat mayoritas pemegang saham kewarganegaraan. Yang kedua, ada asas center atau center administrasi atau status yuridik suatu badan hukum harus tunduk pada kaidah-kaidah hukum dari tempat yang merupakan kegiatan administrasi badan hukum tersebut. Yang ketiga, ada asas place of incorporation. Status yuridik suatu badan hukum hendaknya ditentukan berdasarkan hukum dari tempat badan hukum itu secara resmi didirikan atau dibentuk. Lalu yang terakhir ada asas center of tempat di mana dilangsungkannya pembuatan hukum atau perjanjian dibuat merupakan faktor yang menentukan akan hukum yang harus diberlakukan. Yang selanjutnya, tempat dilaksanakannya perjanjian. Lex solutionis adalah asas yang melihat bahwa hukum yang berlaku dari suatu perjanjian adalah tempat di mana suatu perjanjian dilaksanakan. Asas ini berangkat dari asas locus regit actum, namun peranannya jarang digunakan. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat perkawinan. Persyaratan atau validitas perkawinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama persyaratan material. Persyaratan material ini antara lain berkaitan dengan
persyaratan umur untuk menikah. Lalu yang kedua, persyaratan formal antara lain berkaitan dengan pendaftaran, kesaksian, tempat, waktu perkawinan. Berkaitan dengan syarat-syarat formal, umumnya dalam berbagai sistem hukum berdasarkan pada asas locus regit actum, yaitu berdasarkan tempat berlangsungnya perkawinan. Selanjutnya, materi dari kelompok 3 yaitu prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Yang pertama, ada negara-negara dengan prinsip nasionalitas. Prinsip nasionalitas yang bertitik erat pada segi personalia, yang merupakan prinsip yang menentukan bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan status seseorang erat hubungannya dengan orang-orang tersebut. Oleh karenanya, hukum nasional orang tersebut yang ditentukan oleh kewarganegaraannya melekat dan mengikuti kemanapun seorang pergi. Lalu, yang kedua, ada negara-negara dengan prinsip domisili. Prinsip domisili merupakan suatu menentukan status formil seseorang ditentukan oleh hukum yang berlaku di tempat domisilinya atau teritorialnya. Lalu, yang ketiga, tidak ada prinsip yang a priori lebih baik. A priori berarti dari prinsip pertama, asumsi-asumsi argumen a priori adalah aksioma yang harus diasumsikan dan tidak dapat diturunkan dari bukti empiris. Dengan kata lain, seseorang dapat berpikir dan memiliki pemikiran tentang suatu sebelum bertemu dengan pengalaman dan akhirnya mengambil kesimpulan. Selanjutnya yaitu teritorialitas terhadap personalitas daripada hukum. Menurut sistem domisili yang mengedepankan segi teritorialitas daripada hukum, maka semua hubungan-hubungan daripada orang-orang yang berkenaan dengan soal-soal tentang perseorangan, kekeluargaan, warisan, mengenai status personil ditentukan domisilinya. Yang selanjutnya ada alasan-alasan pro prinsip kewarganegaraan. 1. Prinsip ini paling cocok untuk perasaan hukum seseorang. Yang kedua, lebih baik permanen dari hukum domisili. Yang ketiga, prinsip kewarganegaraan membawa kepastian lebih banyak. Selanjutnya, materi dari kelompok 4 yaitu penunjukan kembali atau yang disebut dengan renvoi. Renvoi adalah penunjukan kembali pada sistem hukum yang semula menunjukkan. Renvoi terjadi disebabkan karena di dalam penetapan status personal negara-negara di dunia ada yang menganut asas domisili dan asas nasionalitas. Jenis-jenis renvoi. Dalam hukum perdata internasional atau HPI, tradisional dikenal ada dua jenis, yaitu yang pertama remission atau penunjukan kembali, yaitu proses renvoi oleh kaidah HPI asing kembali ke arah lex fori. Yang kedua, transmission atau penunjukan lebih lanjut, yaitu proses renvoi oleh kaidah HPI asing ke arah suatu sistem hukum asing. Renvoi menurut RUU HPI Indonesia, menurut pasal 2 Rancangan Undang-Undang HPI Indonesia atau naskah akademik, apabila terjadinya hukum nasional seseorang yang dinyatakan berlaku dan apabila hukum tersebut menunjuk kepada hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku baginya, maka hukum intern Indonesia yang berlaku. Selanjutnya, materi dari kelompok 5 yaitu kualifikasi. Pengertian kualifikasi. Kualifikasi sebenarnya adalah melakukan atau translation atau penyalinan daripada fakta-fakta yang sehari-hari dalam istilah-istilah hukum. Fakta-fakta ini dimasukkan dalam kotak-kotak hukum, kelas-kelas, ruang-ruang atau kamar-kamar atau bagian-bagian hukum yang sudah tersedia. Hal ini yang merupakan klasifikasi dari fakta-fakta. Yang B, kualifikasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kualifikasi fakta dan kualifikasi hukum. Yang selanjutnya yaitu arti penting kualifikasi. Pentingnya masalah kualifikasi di bidang HPI lazimnya dibahas suatu perkara yang telah merupakan cause célèbre, yaitu perkara
Rosa Anton versus Bartolo yang telah diputuskan oleh Mahkamah Banding Aljazair pada tahun 1891. Yang selanjutnya ada materi dari kelompok 6 yaitu tentang ketertiban umum. Yang pertama yaitu ada contoh-contoh. 1. Masalah perbudakan. Sering diambil contoh masalah perbudakan di Indonesia menggunakan prinsip kebangsaan untuk status personil. Menurut pasal 6A B, maka juga status pribadi orang asing yang berada di Indonesia secara logis akan digunakan juga hukum nasionalnya. Lalu, yang kedua, kematian perdata. Contoh lainnya adalah tentang kematian perdata. Kaidah asing ini tidak akan dipergunakan oleh hakim nasional. Ketertiban umum internasional dan ketertiban umum intern. Ketertiban umum internasional adalah kaidah-kaidah yang bermaksud untuk melindungi kesejahteraan negara dalam keseluruhan. Lalu, ketertiban umum intern adalah kaidah-kaidah yang membatasi kebebasan perorangan atau lebih luas dari ketertiban umum internasional. Lalu, yang ketujuh, materi dari kelompok 7 yaitu penyeludupan dan ketertiban umum. Yang pertama, ketertiban umum. Persoalan ketertiban umum dan persoalan hak-hak yang diperoleh adalah beberapa persoalan pokok HPI yang berkaitan dengan pertanyaan tentang sejauh mana suatu harus mengakui sistem hukum atau kaidah hukum asing atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum asing. Yang kedua yaitu penyeludupan hukum. Penyeludupan hukum adalah kaidah-kaidah hukum asing kadang-kadang dikesampingkan dan menggunakan hukum nasional atau sebaliknya untuk keuntungan atau tujuan tertentu. Contoh-contohnya adalah yaitu yang pertama ada perkawinan, yang kedua perkawinan orang dari Indonesia di Penang dan atau Singapura. Yang ketiga yaitu perkawinan untuk memperoleh kewarganegaraan. Lalu materi dari kelompok 8 yaitu tentang pilihan hukum. Yang pertama ada istilah pilihan hukum. Pilihan hukum merupakan kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk menentukan hukum yang akan berlaku bagi kontrak atau kontrak yang dibuat. Kontrak yang tidak akan dapat dilakukan pilihan hukum antara lain yaitu yang pertama kontrak kerja internasional dan jual beli senjata. Selanjutnya yaitu ada macam-macam pilihan hukum. Yang pertama, pilihan hukum secara tegas adalah hukum yang dipilih untuk mengatur hak dan kewajiban yang dinyatakan secara tegas dalam kontrak. Yang kedua, pilihan hukum secara diam-diam adalah hukum yang dipilih oleh mereka dapat hakim simpulkan dari sikap mereka di dalam bentuk dan isi kontrak yang mereka buat. Contoh isi kontrak berdasarkan pasal 1338 BW. Selanjutnya, yaitu pilihan hukum secara dianggap berlaku adalah suatu bentuk pilihan hukum yang dilakukan terhadap suatu perbuatan tertentu dari suatu sistem hukum tertentu sehingga mereka para pihak dianggap memilih suatu pilihan hukum tertentu. Yang selanjutnya yaitu materi dari kelompok 9 yang berjudul persoalan pendahuluan. Persoalan pendahuluan atau dalam bahasa asing fourth incident. Adalah keputusan terakhir dari suatu persoalan HPI yang diajukan di hadapan hakim suatu negara tergantung dari pemecahan terlebih dahulu daripada suatu persoalan lain. Pentingnya persoalan pendahuluan. Persoalan-persoalan pendahuluan dalam praktek jarang terjadi dan hakim pun tidak sering mempertimbangkannya. Hal ini disebabkan karena ada 3 syarat, yaitu yang pertama, bahwa dalam suatu persoalan HPI harus dipergunakan hukum asing. Yang kedua, bahwa HPI asing bersangkutan harus lain hasilnya daripada kaidah-kaidah HPI forum sang hakim. Lalu yang ketiga yaitu bahwa kaidah material dari kedua state cell bersangkutan juga harus berbeda adanya. Lalu dari kelompok 10 yaitu penyesuaian. Istilah hukum perdata.
Internasional merupakan terjemahan dari istilah-istilah asing seperti International Private Trade, yaitu dari Belanda, Internationalist Private Trade, yaitu dari Jerman, Private International Law, yaitu dari Inggris, atau Droit International Free dari Prancis. Istilah-istilah yang banyak dari tradisi hukum Eropa kontinental ini kemudian diterjemahkan menjadi hukum perdata internasional. Apabila terdapat persoalan yang berkaitan kepada dua atau lebih stelsel hukum yang berlainan, maka timbullah keharusan untuk melakukan penyesuaian ini. Tidak semua penulis HPI memperhatikan persoalan-persoalan penyesuaian, disebabkan antaranya karena mempertimbangkan bahwa masalah ini tidak lagi termasuk HPI. Materi dari kelompok 11 yaitu timbal balik dan pembalasan. Persoalan atau timbal balik dan pembalasan ini berhubungan erat dengan masalah pemakaian hukum asing. Apabila sudah dipastikan dalam suatu peristiwa HPI apakah yang merupakan la loi applicable, maka bagi hakim yang mengadili perkara bersangkutan belum sampai ia secara konkret selalu sudah dapat mempergunakan hukum asing ini. Yang B, beberapa contoh dalam traktat. Yang pertama, dalam pasal 12 dari perjanjian mengenai traktat Brusel tahun 1910 menentukan bahwa ketentuan dari perjanjian ini akan dipergunakan terhadap semua pihak yang berkepentingan apabila kapal-kapal yang bersangkutan termasuk negara-negara yang menandatangani perjanjian ini dan selanjutnya dalam lain-lain yang ditentukan oleh perundang-undangan nasional. Semua ini akan dengan pengertian bahwa mengenai pihak berkepentingan yang merupakan warga negara dari negara yang bukan penandatanganan. Diperlukannya ketentuan-ketentuan tersebut untuk tiap-tiap negara peserta digantungkan daripada terpenuhinya syarat timbal balik. Yang selanjutnya yaitu materi terakhir atau materi dari kelompok 13 yaitu pemakaian hukum asing. Yang dimaksud pemakaian hukum asing tidak hanya hukum asing yang tertulis dalam perundang-undangan, melainkan juga hukum tidak tertulis, yaitu hukum atau kebiasaan, jurisprudensi, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum dari negara yang bersangkutan. Pemakaian hukum asing pada HPI. Yang pertama, hukum asing dianggap sebagai fakta sebagai yang seperti juga hal lain. Fakta harus didalilkan dan dibuktikan dalam suatu perkara perdata. Yang kedua, yaitu hukum asing dianggap sebagai hukum yang oleh hakim harus dipergunakan secara karena jabatan. Lalu, yang ketiga, hukum asing dianggap sebagai bagian hukum nasional atau trade convention. Selanjutnya ada 4 kemungkinan tertentunya keluar dari impasse. Yang pertama, lex Pori. Sebagai pengganti, telah sering kali kita temukan bahwa lex Pori ini mempunyai suatu bidang berlaku yang amat luas. Yang kedua, hukum asing diduga adalah sama dengan hukum awak. Yang ketiga, hukum yang paling dekat pada hukum asing yang bersangkutan. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu gugatan balik. Terima kasih, mungkin itu saja materi yang saya dapat paparkan dari kelompok pertama sampai kelompok 13. Apabila terdapat kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.